Terima kasih pemirsa, ada kembali di program Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sebanyak 400 siswa sekolah dasar terdampak bencana longsor, tepatnya di Desa Pasir Langu di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dan mereka pun melaksanakan pembelajaran jarak jauh karena sekolah mereka ini digunakan sebagai posko pengungsian. Sejumlah sekolah di sekitar lokasi bencana longsor saat ini digunakan sebagai posko pengungsian dan juga dapur umum. Bagi siswa yang tinggal di posko pengungsian, sejumlah relawan memberikan layanan trauma healing untuk memulihkan kondisi psikologis anak-anak pasca bencana. Terdapat 3 sekolah di Desa Pasir Langu yang melaksanakan pembelajaran secara daring akibat terdampak bencana longsor, yaitu SDN 1 Pasir Langu, SDN Karya Bakti, dan SDN Cinta Bakti. Pembelajaran jarak jauh mulai dilaksanakan sejak hari ini dengan mekanisme guru menyiapkan materi dan menyampaikan secara daring melalui media komunikasi yang tersedia. Pemirsa, bencana tanah longsor terjadi di kawasan Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hujan deras memicu pergerakan tanah di wilayah lereng yang padat pemukiman. Lalu, seberapa rawan kawasan ini secara geologi? Kita akan bahas bersama dengan ahli geologi ITB Imam Ahmad Sadisun. Selamat siang, Pak Imam. Selamat siang, Mbak Celia dan Mbak Fahada ya. Suara saya cukup jelas mudah-mudahan. Baik, ya. Cukup jelas Pak, terdengar dengan jelas. Pak Imam, kita ingin tahu secara geologi dan juga topografinya, apa kemudian yang membuat kawasan Pasir Langu ini rawan longsor? Ya, seperti diketahui bahwa Pasir Langu itu terletak relatif ya di salah satu lereng Burangrang. Jadi sebenarnya untuk area bencana sendiri itu bagian dari lereng yang relatif lebih landai atau datar bergelombang saya sebut ya. Kemudian kita memiliki lereng yang lebih terjal, itu yang menjadi bagian dari lereng Burangrang. Dan memang di wilayah Cisarua sendiri ya, daerah-daerah utamanya di lereng Burangrang adalah daerah bekas gunung api purba, ya daerah perbukitan yang tersusun oleh batuan-batuan vulkanik muda relatif ya, yang mengalami pelapukan dalam jangka waktu yang lama sehingga juga pada permukaan lereng itu memiliki tanah yang relatif tebal. Itu secara geologi seperti itu, kurang lebih. Baik, jika demikian Pak, ini untuk longsor yang kemarin menimpa Bandung Barat ini, apakah murni diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi atau cuaca yang ekstrim, atau mungkin ada faktor struktur tanah yang sangat mempengaruhi Pak? Ya, tadi saya katakan memang tebalnya tanah yang dalam proses atau jangka waktu yang lama ya dari endapan gunung api muda. Nah, itu memang menjadi faktor yang saya sebut sebagai mengontrol kejadian longsoran. Nah, biasanya memang awal-awal longsoran itu ya atau ada potensi bidang gelincir terbentuk di batas-batas antara zona pelapukan batuan itu dengan batuan dasarnya, terutama diakibatkan oleh karakter dari tanah yang tentunya memiliki kekuatan secara umum ya, termasuk kekuatan geser yang lebih rendah dibanding batuan dasarnya, dan juga efek dari bagaimana perilaku tanah atau hasil pelapukannya yang relatif lebih permeabel ya dibanding batuannya, sehingga sangat berpotensi pada batas tersebut menjadi yang kita sering sebut sebagai bidang gelincir dalam longsoran.
Nah, itu yang terjadi sebenarnya di relatif lereng-lereng yang terjal di bagian atas ya, salah satu lereng Gunung Burangrang. Nah, yang menarik dari mekanisme longsoran, kalau boleh saya Baik, lanjutkan ya. Jadi, longsoran boleh relatif silakan Pak. sebenarnya terjadi di bagian atas ya, daerah perbukitan, yang mana pada longsoran itu sangat terhubung dengan aliran sungai ya, yang mengalir menuju area-area bawah di mana perkebunan ya dan pemukiman ya, di mana penduduk tinggal biasanya di dekat-dekat sungai gitu. Sehingga apa yang bisa kita lihat dan berdasarkan video-video yang ada juga gitu ya, informasi foto-foto yang ada. Nah, itu tampak jelas ya bahwa jejak atau jalur aliran dari lumpur yang longsor ke bawah melalui area pemukiman penduduk dan menerjang kawasan-kawasan pemukiman maupun perkebunan yang ada di sana. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Imam, apakah artinya di wilayah lereng di Cisarua, Bandung Barat ini tidak layak untuk didirikan rumah di situ, kemudian juga ada perkebunan di sana, sehingga ini bisa berdampak terhadap longsor yang cukup panjang mungkin ke depan jika ini tetap terus dipertahankan, Pak? Iya, jadi tadi salah satu yang memang ditanyakan, saya lupa rupanya untuk menyebutkan juga pada saat longsoran terjadi ya tercatat memang curah hujan itu intensitasnya ekstrim ya, dengan ya saya mendengar atau juga mendapatkan datanya itu angkanya lebih dari 200, saya tepatnya saya lupa gitu ya. Nah, itu masuk kategori ekstrim menurut klasifikasi hujan BMKG, hujan harian BMKG ya. Sehingga dari sana sebenarnya sudah menjadi faktor yang memicu untuk longsoran biasa terjadi gitu. Nah, yang memang menjadi dahsyat adalah ada kemungkinan juga longsoran yang terjadi itu membendung aliran sungai existing, ya, aliran sungai yang ada sehingga membentuk semacam bendungan alamiah yang satu saat ya air itu semakin banyak karena memang intensitas hujan yang tinggi, ataupun kalau intensitas hujan tidak tinggi pun kalau durasinya panjang juga akan membentuk genangan. Dan yang sangat memang berbahaya adalah jebolnya genangan itu yang memang terhambat karena longsoran yang terjadi yang sering disebut sebagai bandang. Tetapi bagi saya kalau hanya air itu mungkin relatif tidak terlalu dahsyat. Yang sangat mengakibatkan kerusakan rumah-rumah dan perkebunan itu adalah sebenarnya material-material sedimen yang bersama dengan air yang meluncur dari area perbukitan yang sering disebut sebagai aliran lumpur atau mud flow. Bahkan kalau nanti partikel-partikel besarnya atau batu-batu besarnya itu juga dibawa ya oleh sistem aliran itu termasuk batang-batang pohon, itu seringkali juga ya menjadi konsentrasi sedimen yang besar terbawa air yang kita sebut sebagai aliran debris gitu ya. Jadi ada istilah aliran bermuatan sedimen itu yang akan memberikan dampak yang besar sepanjang jalur sungai. Nah, disitulah sebenarnya kita harus memahami bahwa sungai itu memiliki sempadan yang seharusnya relatif bebas dari pemukiman, dari tempat-tempat yang memang penduduk sebaiknya menghindar gitu ya. Saya suka mengatakan ini sungai mengambil jalurnya lagi ini gitu ya, oleh memang volume yang cukup besar gitu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, saya melihat memang eh, sebaiknya pada posisi sungai yang terhubung di perbukitan-perbukitan yang terjal di lereng-lereng pegunungan misalnya, ya penduduk harus waspada dan menghindar dari jalur-jalur sungai tersebut, gitu ya, untuk tidak terkena material-material yang suatu saat bisa terkirim dari bagian yang lebih tinggi atau bagian hulu sungai. Kurang lebih seperti itu. Pak, tapi dari kondisi yang sebelumnya ini sudah terjadi banyak rumah yang berdiri di wilayah lereng. Nah, kemudian apakah alih Ya. fungsi di Cisarua itu mengubah kestabilan tanah di sana, Pak? Rumah dan perkebunan sebenarnya relatif pada lereng-lereng yang
miring atau datar bergelombang ya, tidak atau berbeda dengan sumber material di mana longsoran itu terjadi ya awalnya, atau sumber awal dari longsoran itu yang ada di perbukitan. Jadi saya melihat ya faktor kerusakan dari rumah-rumah yang ada karena memang aliran lumpur atau mud flow itu memiliki volume yang cukup banyak sehingga menerjang ke area kiri dan kanan dari jalur atau sungai existing yang ada. Ya biasanya memang sistem aliran lumpur ya atau aliran debris atau aliran bahan rombakan ini akan juga mengerosi sepanjang jalur yang mereka lewati. Jadi satu hal yang mungkin saya tadi belum menyebutkan ya, tipe atau jenis longsoran ini adalah aliran debris atau sebenarnya lebih cenderung saya menyebut sebagai aliran lumpur gitu ya, aliran lumpur. Ya, salah satu memang yang harus diwaspadai karena dahsyatnya eh, eh, efek atau dampak yang diberikan oleh aliran itu. Jadi bukan semata-mata air gitu, tetapi ada sedimen, ada partikel-partikel padatan yang dibawa air sehingga menimbulkan energi yang besar gitu. Ya, terlihat dari kikisan-kikisan sepanjang jalur aliran dan tentunya Oke. kalau itu menghantam pemukiman, infrastruktur yang ada akan lebih dahsyat dibandingkan air saja gitu yang mengalir. Kurang lebih seperti itu mekanismenya. Oke, Pak Imam, sejak tadi Anda sudah mengatakan bahwa warga ini perlu untuk waspada jika tinggal misalnya di samping seperti lereng di Cisarua, Bogor, maksud kami Cisarua, Bandung Bandung Barat Barat. ini. Tapi apakah yang mungkin perlu dilihat dari tanda-tanda alam yang akan terjadi sebelum nanti misalnya longsor akan menimpa lokasi tersebut? Apa tandanya, Pak? Iya, ini yang menarik memang. Jadi jenis longsoran yang seperti ini seringkali saya sebut sebagai aliran lumpur yang sumbernya tidak kelihatan. Ya, dalam bahasa atau terminologi internasional kita sebut sebagai channelized mud flow. Jadi mengalir melalui channel atau jalur-jalur yang biasanya memang bisa menjadi jalur sungai existing ataupun jalur aliran air permukaan gitu. Jadi itu sehingga kalau itu sungai yang memang pada kondisi sehari-harinya ada air yang mengalir gitu ya, itu salah satu yang menjadi indikasi yang sangat dan sangat perlu kita pahami sebagai indikator adanya mekanisme aliran lumpur ini, yaitu pada saat hujan misalnya di hulu termasuk hujan di area bencana gitu ya yang terjadi, tetapi sungai itu kering sehingga kita harus waspada itu ya, yang pada biasanya sungai itu berair mengalir seperti biasanya dan apalagi kondisinya sedang hujan tapi tiba-tiba kering gitu ya. Nah, itu pasti ada sesuatunya di hulu dan yang saya khawatirkan adalah terjadi pembendungan ya pada sistem aliran sungainya yang suatu saat bisa jebol. Dan kalau sudah jebol ya akan mengakibatkan aliran lumpur yang sangat dahsyat yang kemungkinan terjadi di Cisarua ini. Jadi seperti itu. Tanda-tanda awalnya memang kita harus memahami benar karakter sungai, penduduk juga harus paham gitu. Nah, lebih baik lagi memang dalam dalam era modern seperti ini ada instrumen-instrumen juga yang bisa dipasang sebenarnya gitu ya. Tetapi kita juga tidak perlu terlalu mengandalkan instrumen kalau penduduk sendiri juga aware terhadap sungai yang ada di bagian hulu misalnya ya, ada patroli-patroli khusus yang bisa dilakukan. Jangan sampai ada pembendungan aliran-aliran sungai, apalagi di lereng yang terjal yang satu saat bisa jebol dan mengalir cukup derasnya ke area perkebunan dan pemukiman. Nah, itu yang mestinya ya saya berharap bisa dilakukan juga ke depannya. Berarti nanti warga harus melihat betul ya bagaimana kemudian kondisi di hulu terutama untuk mengenali karakteristik dari sungai tersebut. Terima kasih Pak Imam sudah bergabung bersama dengan Betul, kami betul di Apa sekali. Kabar Indonesia siang kali ini. Sehat selalu Pak Imam.